kekurangan dari Mazda 2 ya. Ini posisi gua sama Anjay di Avanza level 1. Anginnya seperti itu. Subscribe dulu yuk. Oke, lanjut. Pasti belum pada subscribe ya. Subscribe dulu dong, ntar nggak gua gas nih. Udah, thank you. Lanjut. Assalamualaikum. Baik with me Didi di channel Dila Zuardi. Buat yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum, malu tega loh. Tega banget kalau nggak subscribe. Kasih like ya, komen, share, biar gue seneng gitu kan. Barusan aja gue udah sesi test drive ala-ala top speed lah ya. Cuman untuk yang unit gue tes ini adalah Mazda 2 dan tahun 2013 tipe V. Jadi tipe V ini adalah pembaruan dari tipe S sebelumnya. Kalau gue nggak salah ya, kalian bisa koreksi di kolom komentar kalau misalnya gue ada salah-salah dikit ya. Jadi Mazda yang gue tes ini menggunakan kode mesin MZR 1500 DOAC 16 valve 16 curve yang mempunyai horsepower sekitar 102 di 6000 RPM dan torsi mencapai 140 Nm. Jadi dia sudah menggunakan variable valve timing yang kepunyaan Mazda ya. Sebutnya itu sequential variable valve timing, jadi SVT. Nah, itu buatan Mazda ya. Yang gua tes ini juga sebelum memakai teknologi Sky Active. Jadi Mazda ini adalah generasi ketiga. Yang pertama itu seperti ini bentuknya. Nah, di luar sana tuh pertama kali dikenal dengan Mazda Demio. Jadi buat kalian perlu ketahui, semua Mazda yang diproduksi di Indonesia merupakan unit build up. Jadi masuk ke Indonesia sudah dirakit di Thailand. Jadi Mazda yang dipasarkan di Indonesia adalah rakitan Thailand. Oke, ngomong-ngomong masalah mesin yang tadi gua tes, ini tepatnya itu di tengah-tengah antara Jazz sama Yaris. Kalau Yaris kan enaknya di bawah, Jazz di tarikan atas, dia tuh middle lah ya. Cuman tadi uniknya pas gua start itu gua tahan di D, lepas rem, ada decitan ban. Jadi memang mungkin entah bobotnya yang ringan atau torsi bawahnya yang oke, gue kurang paham. Mungkin buat pemilik Mazda bisa komen di bawah. Terus tenaga atasnya bener-bener flat. Jadi kalau bisa kalian lihat tadi 140, nah stuck di situ. Gue nggak tahu pasti apa mungkin semua Mazda seperti itu atau itu berlaku cuman untuk di unit yang gue tes ini. Cuman yang gue tes tadi barusan kayaknya mentok di 140
nggak mau nambah lagi, begitupun juga dengan RPM-nya juga nggak mau nambah. Nah, daripada kenapa-kenapa ya kan, kalian udah sudahi saja sesi top speed. Yang penting kalian udah tahu akselerasi 0 sampai 100, naik torsinya itu segimana bentuknya, kalian sudah paham. Itu aja yang pengen gue kasih lihat ke kalian semua, yang bisa gue bilang mungkin pada teman-teman top speed kali di channel gue. Soalnya di channel lain kayaknya nggak ada deh. Sombong amat. Next kita bahas eksterior dari Mazda ini. Jadi sekali lagi gue bilang ini adalah Mazda 2 tahun 2013 tipe V. Jadi di atasnya lagi aja itu tipe S dan RZ kalau nggak salah. Tipe RZ ya. Kalau S itu paling bawah kalau nggak salah. Nah dia tuh lampu depannya itu sudah pakai HID walaupun belum proyektor. Yang sudah dipakai proyektor adalah facelift setelah generasi ini. Nah, bumpernya itu bentuknya udah kayak dari jauh tuh udah kayak smile gitu ya. Tagline-nya Mazda itu zoom zoom. Zoom zoom kalau misalnya gue bisa bilang itu adalah saat dimana kalian di masa kecil lincah lah ya. Jadi istilahnya kalau bahasa Jawa bilang seruntulan ya, cuman dalam arti baik. Zoom zoom, jadi lo dinamis bergerak sesuai kemauan lo. Itulah ala seperti itulah zoom zoom. Jadi tagline Mazda saat itu zoom zoom. Nah untuk desainnya lagi tuh di Mazda gue suka dia serba membulat. Jadi hampir tidak ada sudut-sudut tajam di Mazda 2 ini, kecuali memang rumah fog lamp-nya yang bentuk agak tajam di ujung. Selebihnya itu kayaknya nggak ada lagi tarikan-tarikan garis yang tajam di bodi Mazda ini. Cukup simpel. Panjangnya hanya sekitar 3,8 meter. Dan itu akan membuat kalian bermanuver di jalanan ibu kota bener-bener praktis. Compact banget ini mobil, nyaman, cari parkiran gampang. Nah, ke belakang, lampu belakangnya itu juga modelnya model bentuk daun lah ya. Soalnya mirip banget sama daun. Nah, di bawahnya itu bumper belakang ada diffuser yang sudah di blackout, jadi kayak semi sportinya gitu dapat lah kalau Mazda ini. Cuman tidak berlaku di interiornya. Jadi kalau di eksteriornya itu sporty RRL racing tuh dapat. Cuma pas lagi belum masuk ke interiornya itu kayak berbeda banget sama aura di luar. Pas masuk interior itu banyak bentuk bulat di sini. Dari AC, tip, kemudi ya masih kemudi kotak ya. Semuanya hampir bulat di interior. Oh, ini adalah salah satu nilai plus di Mazda ya. Saat 2013 para rival-rivalnya itu seperti Jazz, Yaris dan lain-lain tidak seperti Mazda memberikan fitur yang lebih daripada kompetitornya. Contohnya dari head unit. Nah, ngomong-ngomong head unit, ini bentukannya mirip-mirip apa ya? Nah, coba misalnya kalian lihat itu bentukannya seperti apa. Nah, mirip itu kayak tikus-tikus yang lucu itu. It's the Mickey Mouse Clubhouse. Head unit itu benar-benar komplit dalam artian dia bisa menyetel CD, MP3, MP4, DVD, VCD, komplit, aman semuanya, enjoy. Ada navigasi juga, ada kamera. Nah, fiturnya benar-benar komplit, sampai ada USB juga di samping rem tangan, ada aux juga di sini, ada soket lighter. Pokoknya tipnya ukurannya sekitar 6 inch lah ya kalau gua nggak salah. Di sini juga sebelah pojok kiri atas itu ada passenger untuk penumpang. Itu ada simbolnya kalau misalnya lo nggak pakai seat belt. Tapi untuk driver ada di dashboard di bagian pengemudi. Nah itu akan memberikan sinyal warning kalau misalnya kalian nggak pakai seat belt. Apalagi ada navigasi segala macam, masih ada slot CD, ada SD card juga, pokoknya komplit. Ada TV. Jadi saat itu memang Mazda memberikan fitur yang lebih di bagian entertainment-nya. Ya tinggal modalin subwoofer, power, enjoy. Seperti unit yang gue tes ini, Soundburn sudah menginstal audionya, mengupgrade menggunakan merek Venom. Dia sudah memakai 2 ampli yang 4 channel masing-masing, tambah subwoofer 10 in, gokil suaranya. Terus tweeternya juga sudah pakai yang 2-way, ajib deh pokoknya untuk misalnya jalan-jalan santai, nikmatin kemacetan, gokil suaranya. Cuman gue nggak bisa ngasih
suaranya seperti apa, tercopyright, kena lagi gue. Oke deh, tadi gue udah tes. Oh yeah. Safety-nya lagi sudah ABS dan 2 SRS airbag. Jadi pengemudi depan dan penumpang depan dapat kebagian airbag. Nah, terus yang uniknya lagi di sini untuk masalah cluster ya. Clusternya di sini dia ada MID, cuman MID-nya simple, sederhana. Tidak ada pengukuran konsumsi bahan bakar. Jadi yang tertera hanya auto trip, trip A, trip B, sama posisi transmisi matic-nya. Nah, selebihnya ada pengaturan dimmer sebelah kiri, ada tuas gitu bisa diputar. Yang di tengah-tengah itu kecepatan. Nah, itu versi facelift-nya MID-nya lebih besar dan lebih lengkap. Nah, steering juga bentuknya standar, cuman dia sudah dilengkapi dengan steering switch control yang bisa mengontrol audio di jempol kanan. Jadi jempol kanan kalian bisa bermain-main lah untuk memainin tombol-tombol ini. Terus ada lagi info di plafon Mazda ini, lampunya itu cuma di bagian depan. Nah, untuk bagian belakang kalau misalnya mau baca-baca, ya terpaksa lu pakai handphone ataupun penerangan yang lain karena lampunya hanya disediakan di bagian depan. Gitu. Dan di bagian belakang juga masih terdapat tunneling yang lumayan cukup tinggi. Ya, mungkin peruntukannya untuk jalur knalpot kali ya. Untuk mobil-mobil kecil seperti ini kayaknya tunneling itu gunanya untuk knalpot, tapi nggak haruslah tinggi-tinggi banget gitu. Nah, mestinya peradiban mobil makin modern tuh kayaknya tunneling di belakang untuk tarikan roda depan kayaknya nggak perlu dipakai lagi deh. Kayak udah nggak penting cuy. Nah, untuk masalah pengendalian yang gue rasain itu pengendalian ini oke. Ini hampir mirip-mirip sama Starlet, tapi dia lebih modern karena fiturnya gitu sih. Cuman untuk red race ini terlalu danga, ini terlalu ke belakang posisinya. Walaupun sudah gue atur sesuai dengan tubuh gue, profil bertinggi badan 175. Dia terdapat footrest sebelah kiri. Dan bantingannya itu shocknya ya stiff lah ya, karena memang udah diceperin sama yang punya. Untuk joknya juga udah cukup lengkap, ada head adjuster, reclining, dan sudut kemiringan. Setirnya tidak bisa teleskopik, hanya tilt. Jadi hanya atas bawah, maju mundur belum bisa. Untuk wiper juga lengkap, wiper belakang, cuman belum ada intermittent. Fog lampnya juga sudah menyatu di tuas lampu, jadi terintegrasi, tidak terpisah. Dan untuk masalah AC, nah ini juga kayak mungkin salah satu kekurangan dari Mazda 2 ya. AC-nya ini kayaknya semburannya tuh pelan banget ya. Anginnya tuh udah kayak selir-selir ngipasin raja gitu ya, pelan. Kalau mau aman, mau enjoy kasih 2. Karena memang speed fan-nya itu sampai 4. Jadi di posisi 2 sama anjay di Avanza level 1. Anginnya seperti itu. Bisa lo bayangin hembusannya itu seperti apa. Walaupun memang dia lengkap, ada heater dan sudut semburannya juga lengkap, termasuk ke kaca depan dan belakang, berikut dengan defoggernya. Ada open close air juga sudah lengkap. Terus semua interior di sini ya biasa lah ya, full plastik. Sampai sun visornya plastik. Walaupun memang plastiknya plastik solid ya. Cuman kayaknya jarang-jarang di mobil yang dikasih sun visor plastik. Walaupun memang dia sudah dilengkapi masing-masing vanity mirror dan ada cup holder untuk bagian dari driver. Spion tengah juga sudah ada day and night. Dan ada lagi yang unik, lacinya itu bisa ada shortcutnya. Jadi dia kalau nggak mau dibuka, ngambil masalah barang-barang yang tipis-tipis, kertas atau apapun, jadi lo nggak perlu buka laci, cukup ngerogoh, lo bisa mendapatkan barang itu. Salah, masukin dulu ya. Ulang. Pindah lagi ke bawah, ini juga yang gue sayangin, kurang ada armrest di sebelah kiri ini. Kalau ada armrest tuh PW banget. Kayaknya sih bisa ya di sini pasangin armrest yang ya lu cari di Kemayoran banyak lah. Cuma diganti sama Mazda, di sini ada ruang kompartemen terbuka yang luas banget. Nah, di dekat rem tangan ya ada partisi yang kayaknya bisa digunakan untuk cup holder ya. Cuman kayaknya kalau agak kecepatan tinggi agak tumpah nih, karena memang partisinya nggak tinggi-tinggi banget. Itu juga minus di Mazda ini, tidak ada kompartemen cup holder. Yang ada cuman di depan,
kanan kiri sama tengah udah. Karena di belakang itu di door trim, bagian door trim tidak ada door pocket, cup holder dan lain-lain. Dan di ruang belakang juga salah satu negatif dari Mazda 2 ini, karena bener-bener legroomnya, headroomnya itu terbatas. Karena memang mungkin dari bentuknya ini ya kecil ya, tapi enggak juga, Yaris segitu kecilnya juga masih oke. Ya mungkin itulah salah satu negatifnya dari Mazda 2 ini. Dan senderan jok belakang juga nggak rebah-rebah banget, jadi agak tegak gitu, kayaknya kurang gimana gitu. Dan kesengsaraan itu juga belum selesai, hand grip lagi. Di mobil ini cuma ada satu hand grip di penumpang depan, ya cuma itu doang. Di belakang tuh nggak ada hand grip cuy. Jadi kayaknya penumpang belakang tuh bener-bener nggak dimanjakan di Mazda 2 ini. Ya bisa sih lo gak pegangan, cuma pingging lo doang. Jok porsi belakang itu terdapat 3 headrest yang bisa diatur, di-adjust posisinya. Ditambah lagi nggak bisa reclining. Nah, jadi bener-bener tinggi sandaraannya. Walaupun memang bisa dibagi menjadi 60-40 untuk dilipat, memperluas bagian bagasi. Tapi sayangnya lagi, apabila joknya dilipat itu tidak flat. Nah, untuk yang unit gue tes ini sudah diinstal audio, jadi agak-agak bener-bener makin berkurang itu volume ruang bagasi. Walaupun masih tetap bisa menyimpan barang, cuman kayaknya buat belanjaan yang banyak banget lo nggak aman. Terus Mazda 2 ini juga ban serepnya kasih space saver. Jadi space saver itu adalah ban cadangan yang peruntukannya untuk darurat, dimana dia lebih kecil dan maksimal. Kalau lo pakai ban space saver itu hanya 60 km per jam, hanya bener-bener untuk darurat. Jadi beda sama kompetitornya memberikan ban cadangan yang full size sama seperti yang dipakai sama mobilnya. Terus masalah transmisi, ini juga yang unik dari Mazda. Biasanya kalau Matic konvensional biasa dia menggunakan torque converter 4 speed, 4 percepatan. Jadi apabila Matic yang lain itu bukan menggunakan ya, jadi persnelingnya dari P, R, N, D 2 terus L. Nah kalau di Mazda ini beda, P, R, N, D, S, L. Mirip-mirip kayak CVT. Nah kalau CVT kan ada S nya tuh sport. Nah dia torque converter cuman S, jadi ala-ala sport gitulah. Pas gua tes memang beda, dia lebih responsif karena juga Mazda menggunakan electronic control throttle, jadi dia lebih agresif. Terus ada lagi tambahan di sini fitur hold. Nah ini gue pikir gunanya untuk apa ya? Ternyata pas lagi gue tes tadi, mungkin ini diperuntukkan untuk kalian yang mau ke puncak jalan-jalan nanjak atau kalian mau nyalip. Jadi dia akan menahan di gigi tersebut yang kalian pakai. Jadi nggak akan ngoper-ngoper tuh sebelum memang kena limiternya. Tapi kalau udah kena limiter dia pasti ngoper ke gigi berikutnya. Tapi kalau misalnya kalian mau speed cruising, cukup pakai S aja. Itu udah enjoy buat kalian speed cruising. Nah, untuk mobil ini yang gue tes udah memakai velg works, diameternya 17, lebar velg depan itu 7, belakangnya 8, jadi belang ya. Aslinya itu velgnya 15 dan profil 185/55. Nah diganti ban black ini, tongkrongnya lebih manis, tambahan lagi fitment yang pas. Ini enak banget dipandang. Terus dibikin blackout juga atapnya, terus bagian pintu bawah dibikin blackout. Jadi kasih main stiker itu nggak lebay gitu ya, jadi nggak alay-alay gitu. Jadi pas, proper, memang oke lah kalau dilihat. Buat foto-foto juga keren. Cuma memang negatifnya kalau pakai stiker tuh gampang ngotok. Ya maksimal 2 tahun lo pakai stiker, habis itu bakalan timbul tuh, entah ngotok, entah gelembung. Nah itu ada resiko orang main ganti stiker ya. Terus lagi konsumsi bahan bakar. Nah ini sih gue nggak ada MID nya, jadi belum bisa kasih info. Cuman setelah gue pakai mobil ini, gue isi 100.000, kira-kira 1 liter banding 10 lah ya. Mirip-mirip sama Freed, nah sama apa lagi ya, Altis, nah mirip. Cuman kalau masalah krediten bahan bakar itu semua tergantung dari kaki kanan lo. Jika kalian ingin menghemat bahan bakar, kaki kanan lo sekolahin, jadi jangan geragas. Jadi kalau masalah irit-iritan, kuncinya itu di kaki kanan lo. Jadi kalau kalian bisa kontrol kaki kanan,
dijamin mobil bakal irit. Tambah lagi kontrol emosi saat berkendara. Dan kunci Mazda 2 ini sudah immobilizer, tapi masih bentukannya masih kunci lipat. Selebihnya itu doang, dan nggak ada bisa lagi dikomentari dari Mazda ini. Terima kasih kalian yang udah nonton, terima kasih kalian yang udah subscribe, like video gue, share, dan akan membuat gue bahagia. Dan main-main ke Instagram gue Dilazuri30, banyakin dong followernya, masih kecil banget bro. Iya. Terima kasih yang udah follow Instagram gue, subscribe channel gue. Selalu kontrol emosi lo saat berkendara. Gue Riri pamit. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalam.